Kita melihat ayat 16 sampai 18 itu sebenarnya adalah suatu pesan profetik. Tuhan ingin kita memiliki hidup di akhir zaman ini adalah hidup berhikmat. Firman, renungkan firman, perkatakan firman, dan hiduplah dalam firman. Itu harus setiap hari. Itu harus di dalam setiap perilaku hidup kita. Itu bukan hanya kita pribadi, tetapi juga seisi keluarga kita. Memiliki dasar firman yang kuat, kita belajar satu tingkatan yang baru lagi. Hidup mendengar suara Tuhan. Jadi tidak terkurung pada firman, pada hukum yang tertulis, tetapi juga ada hukum dan firman yang bergerak, yang dihidupi oleh Roh Kudus-Nya. Mendengar suara Tuhan. Kedua tangan dengan segenap hatimu katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena aku
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun karena siapa? Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Dan teduhkan jiwa kami di bawah kepak sayap-Mu. Ada banyak perkara kami lalui, kekuatan kami tidak seberapa. Ada banyak hal-hal baru yang akan kami lalui. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, Tuhan. Bukankah Engkau telah berfirman, antara kami dengan tabut harus ada jarak? Siapakah kami yang Kau pilih jadi biji mata kesayangan-Mu? Kami kembali mau meletakkan hidup kami di bawah kaki-Mu. Berfirman di tengah-tengah kami. Sampaikan akan isi hati-Mu, supaya kami bisa memilih di antara semua pilihan kehidupan ini. Kehendak-Mu saja yang jadi. Biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami dan sisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan, mencari wajah-Mu sampai akhir hidup kami. Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Beberapa hari yang lalu saat saya masih di kota Surabaya, Bunda Enggawati Kusuma menelpon saya dari Colorado, Amerika. Dia berkata gini, "Han, Mami udah sampai di Colorado." Terus ada beberapa pembicaraan dan satu pembicaraan yang cukup berkesan. Lalu dia berkata, "Han, anjing Mami mati, ketoke diracuni." Saya merasakan sebagai seorang anak, hati seorang mama ketika kehilangan sesuatu. Lalu dia menyambung lagi ceritanya dan berkata, "Tapi Mami suatu hari ketika mau berangkat ke gereja, Mami mau melayani umat Tuhan, Mami sempatkan urusi anjing sebentar. Lalu ada suara berkata jelas sekali, 'Ojo berhalakan anjing.'" Jadi Bunda Enggawati Kusuma berkata, itu suara Tuhan. Mami relain. Dan semalam saya diajak makan ayam goreng, bebek goreng. Saya melihat cucu-cucu Bunda Enggawati Kusuma, itu adik saya, Pastor Haryanto dengan yang tadi worship leader Lydia Kusuma. Saya melihat anak-anak yang bertambah besar. Saya lihat keluarga ini dari masih bayinya, dan saya melihat, terus melihat dan melihat. Saya melihat hidup saya sendiri.
Ternyata hidup ini waktunya cepat sekali. Mereka yang tadinya bayi, bahkan yang dulu, yang nomor 2 saat Papi Henok Kusuma sakit di Surabaya, saya sempat datang dan sempat menyampaikan pesan Tuhan. Dan dari dalam kandungan saya sudah lihat, hari ini saya lihat anak-anak ini bertumbuh besar. Lalu Widya Kusuma berkata begini, "Om, anjing mami iki mati ketoknya diracun orang. Sing kasihan iki matinya masih keluar air mata. Sepertinya sedih, ndak bisa ketemu tuane. Kalau anjing saja yang tidak berakal budi bisa keluar air mata, rindu akan tuannya. Gimana kita, anak-anak terang, anak-anak Bapa Surgawi? Apakah hati kita tidak punya kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Dia? Bukankah barusan Dia hadir di tengah-tengah kita? Sulit menahan air mata. Maka ini kacamata berembun. Dia membelah laut, Dia membelah gunung. Di padang gurun Dia keluarkan mata air. Di masa susah kita yang begitu banyak dan panjang, Dia buat kita berkelimpahan. Bukankah hari-hari ini kita tidak pernah lagi makan roti kesakitan, roti kecemasan. Kita berbaring di tempat yang nyaman. Semua yang kita mau Dia puaskan hasrat kita. Kenapa kita tidak mau belajar setia sebagai anak-anak Tuhan? Mengapa kita kalah di dalam proses kehidupan, baru benturan sedikit sesama, kita sudah merasa pahit hati, kita benci, kita tinggalkan proses Tuhan, kita pergi tinggalkan komunitas Tuhan, kita pergi tinggalkan panggilan Tuhan. Apakah seperti itu persembahan kita kepada Tuhan? Bukankah Dia berkata, di jalan salib ini aku tetap setia, karena memandang kepada sebanyak mungkin orang yang akan diselamatkan. Jalan salib menuju Kalvari itu, darah Yesus berjeceran. Dalam penghakiman itu Dia memilih diam, karena Dia tahu Dia harus pikul semua kemuliaan ini dalam diam, dalam konsistennya, dalam komitmennya, bahwa semua harus genap. Kenapa kita selagi hidup kita tidak menggenapi semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Bukankah kita ini generasi yang baru dibakar dengan api pandemi COVID, api kematian? Bukankah kita inilah yang tersisa yang masih hidup? Berapa juta manusia hidup di dunia ini selama hampir 3 tahun ini? Uang tidak tolong, analisa tidak tolong, ilmu-ilmu akal budi, semua hal yang disebut magic tidak bisa tolong. Seluruh dunia mengalami kesakitan, dan di mana-mana terjadi tsunami keuangan. Orang yang menyimpan uangnya di bawah tanah dan merasa, oh tiap bulan dapat 1%, aku tak masuk di uangku ratusan miliar itu. Ketika tsunami keuangan datang, kasus di sana sini, yang KW muncul, yang bodong muncul, ditangkap pemerintahan, semuanya kolaps. Termasuk tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menyimpan harta hangat berkaratnya di bawah tanah, kena investasi bodong. Bukankah Tuhan berfirman, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu harus segera pergi ke pasar. Pergilah lihat burung pipit. Bukankah burung pipit yang tidak menanam, bukankah burung pipit yang tidak pernah menabur, Dia pelihara juga. Karena itulah, lihat kiri kananmu, katakan, ada perjanjian kita dengan Tuhan. Bersama-sama kita buka di dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya.
Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan mereka akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Sama-sama. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau kita lihat Injil Matius ini, Tuhan pesankan khusus tentang keadaan hidup di akhir zaman. Kita melihat ayat 16 sampai 18 itu sebenarnya adalah suatu pesan profetik. Tuhan ingin kita memiliki hidup di akhir zaman ini adalah hidup berhikmat. Bagaimana kita bisa hidup berhikmat? Hidup berhikmat harus dimulai dari firman Tuhan. Bacalah firman, renungkan firman, perkatakan firman, dan hiduplah dalam firman. Itu harus setiap hari. Itu harus di dalam setiap perilaku hidup kita. Itu bukan hanya kita pribadi, tetapi juga seisi keluarga kita. Sesudah kita memiliki dasar firman yang kuat, kita belajar satu tingkatan yang baru lagi. Hidup mendengar suara Tuhan. Jadi tidak terkurung pada firman, pada hukum yang tertulis, tetapi juga ada hukum dan firman yang bergerak, yang dihidupi oleh Roh Kudusnya. Mendengar suara Tuhan. Roh yang dia minta kepada Bapa di sorga itu, saat dia terangkat naik di loteng Yerusalem, 120 orang menerima pencurahan roh mula-mula. Gereja mula-mula diperlengkapi dengan Roh Kudusnya. Dan kita sampai hari ini masih menerima warisan yang dari sorga ini. Karena itulah kita tidak sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kekeliruan. Ketika mereka bermasalah, mereka cari semua jalan keluar lewat mengandalkan sesama. Mereka cari suatu petunjuk yang sampai kadang-kadang mengkultuskan hamba-hamba Allah. Terkadang mereka melakukan jalan-jalan pintas, menyerahkan imannya supaya sembuh. Terkadang alternatif dari pihak okultisme pun mereka ambil karena tidak tahan dengan sakit. Tetapi sesungguhnya jawaban dalam hidup sudah ada di dalam firman, sudah ada di dalam diri kita sendiri. Ketika saya mendarat ke Surabaya, kira-kira minggu lalu, ini perjalanan pelayanan yang cukup lama, ada 16 hari lamanya. Ketika saya mendarat, Tuhan berkata pada saya, "Nak, perjalananmu salah satu pelayanan di Jawa Tengah. Kamu tidak perlu pergi ke sana, nak." Saya mendengar suara ini dan merekamnya di dalam batin. Seingat saya, pelayanan yang terjadwal di salah satu kota, tepatnya di Blitar, Jawa Tengah, itu adalah pelayanan pengganti dari masa COVID-19 pandemi 2,5 tahun yang lalu. Dan itu sudah diatur jauh-jauh hari. Dan malam saat di hotel, saya tanya lagi, saya kirim berita lagi, apakah jadwal pelayanan kita ini masih confirm dan reschedule-nya, apakah masih confirm dan apakah schedule-nya masih tepat? Gembala sidangnya berkata, Pastor Johan, tepat, masih on schedule, aman. Lalu saya bertanya, saya salah dengar enggak Tuhan? Kenapa ketika saya konfirmasi kepada gembala sidang gerejanya, kok masih on schedule? Sementara engkau berkata, saya nggak perlu pergi ke kota itu. Ya sudah, tidak ada jawaban. Karena kelelahan, saya tidur beberapa jam, berdoa. Setelah berdoa, kelelahan, sempat tertidur lagi sebentar. Di dalam tidur itu, saya merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena masih dalam hadirat Tuhan.
Tempat terbaik dalam hidup adalah di bawah hadirat Tuhan. Jadi ketika saya terjaga dan berterima kasih, Tuhan terima kasih kok tidur sesaat ini kok rasanya semua kelelahan kok diangkat enak sekali. Lalu sudah bersyukur saya lihat handphone ada miss call 3 kali. Saya telepon, lalu dari sana terdengar suara, wah Pastor Johan, aku mesti minta maaf. Saya tanya, ada apa Pastor? Nampaknya kita masih reschedule. Bagaimana? Kita masih reschedule Pastor. Ternyata ada benturan jadwal dan kami ini ada rapat untuk dana pembangunan gereja. Tidak bisa dihindari Pastor Johan. Mohon maaf ya Pastor Johan. Tidak apa-apa kan saya batalkan. Saya ingat perkataan Tuhan. Saya tidak perlu pergi ke sana. Lalu saya berkata, oke, gak masalah. Dan Tuhan sudah kasih tahu saya lebih awal. Inilah hidup berhikmat. Hidup yang dipimpin Tuhan. Sekalipun apa yang nampak, apa yang terdengar, apa yang terlihat, ya. Tetapi ketika Tuhan berfirman, firman Tuhan yang jadi. Amin. Dan schedule itu saya diamkan dan kemarin terkonfirmasi. Ada suatu permintaan. Ada seorang pria pengusaha di Jawa Timur meminta jadwal saya untuk melayani. Konon ceritanya, katanya dia kena santet. Dan santetnya itu tidak datang dari luar, ternyata dari kalangan sendiri di dalam rumahnya. Jadi di dalam hidup ini Tuhan ingin kita hidup berhikmat. Tapi anak-anak Tuhan maunya hidupnya berhemat. Kalau cari makan yang murah, kalau nonton cari yang gratisan. Makanya kebaktian online kalau sudah durasi 1 jam itu tidak payu. Kuotanya sayang. Tapi kalau TikTok 2-3 detik jalan terus. Makanya akhirnya kita masuknya generasi TikTok ya. Lama-lama kita akan nulerin orang India TikTok. Karena kita masuki dunia berhemat. Apakah ini jalan keluar kehidupan? Kita cari tempat makan yang murah-murah, di pinggir-pinggiran, berdebu-debu, bahkan yang kotor, lah demi berhemat. Karena konon ceritanya hemat pangkal kaya. Kaya di mana? Karena begitu penyakit masuk, berobatnya lebih mahal daripada yang kita hematin. Tuhan tidak ingin kita berhemat. Katakan kiri kananmu, Tuhan ingin engkau berhikmat. Amin. Jadi kalau kita bisa mencapai pemahaman ini, kita nggak perlu khawatir lagi tentang kehidupan. Karena kita akan melakukan firman dan firman akan berbuah dan kita akan menikmati firman. Barang siapa memberi, barang siapa menabur, dia akan menerima, dia akan menuai. Tetapi harus disertai dengan hati yang tulus ikhlas. Anak-anak Tuhan sering kali memberi dan menabur dengan pamrih. Dan semua orang harus tahu loh, aku ini bermurah, aku ini memberi loh, dikumandangkan kemana-mana. Lalu wah, ya dapat upahnya di bumi. Apalagi berharap, aku kalau memberi ini sebentar lagi aku urusanku semua aku ini. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini Tuhan inginkan kita itu tidak pamrih. Janganlah punya cinta bersyarat, janganlah punya tindakan iman, tindakan kasih itu di baliknya ada udang di balik bakwannya. Tuhan ingin kita itu seperti Yesus, selesaikan, taati Tuhan, dengar suaranya, lakukan. Dan saya ini saksi. Kenapa saksi? Bukan buat hidup saya aja, tetapi buat banyak umat Tuhan. Saya melihat banyak sekali hal-hal yang ajaib terjadi. Ketika anak-anak Tuhan memilih taat di tengah kesusahan hidup mereka, mukjizat lebih cepat terjadi. Suatu hari suami istri minta saya bimbing, lalu saya berkata, barang yang menjadi
barang cemburuan Tuhan. Lepaskan. Yakin Om, itu Tuhan punya perintah. Baiklah Om, dijual. Roda 2 yang dijual ruginya roda 4. Yang dilepasnya mainannya Harley Davidson ruginya 1 Avanza konon kesaksiannya. Kenapa? Karena ketika datang pada saya suami istri ini tinggal uang 1 juta. Lalu gegeran. Lebih baik gegeran taat kepada Tuhan daripada pura-pura tidak geger. Sering kali dalam kehidupan ini kita suami istri pura-pura tidak geger, kita kompromi terhadap hal-hal yang menggerogoti kebahagiaan hidup kita. Kita kompromi terhadap dosa. Kita biarkan hidup kita pura-pura tidak tahu, lebih baik tidak ribut, padahal tidak ada kemuliaan Tuhannya. Tidak hidup berkeluarga dalam perkenanan Tuhannya. Jadi suami istri ini pilih geger. Dan ketika geger, istrinya berkata gini, geger aja masih mesra. Yang katamu dulu beli bisa untung, ini kok ruginya begini. Wah, seru. Suaminya bilang, yang kamu yang suruh aku ke Om Johan. Dan ketika Om dapat suara Tuhan, aku taat, ya rugi. Tapi itu dari Om Johan, itu Tuhan yang suruh. Minggu berikutnya datang ketemu saya dan istrinya bertanya, apakah Om Johan yang suruh suami saya lepaskan roda 2 itu? Saya berkata, bukan saya, itu Tuhan. Oh, itu Om ya? Itu Tuhan, dan itu lewat Om. Dan mereka saling pandang. Makanya lagu Arafik itu kan keren ya, pandangan pertama ya. Sambil TikTok sedikit. Kenapa? Sering kali kita suami istri ini udah hidup sama-sama jarang memandang. Coba lihat suamimu pagi ini, lihat istrimu, pandang matanya. Dan ketika dia berpandang-pandangan, Tuhan datang pada saya dan berfirman. Lalu Tuhan berkata, jikalau engkau mengikuti aku dengan segenap hati, engkau mentaati aku dan melakukan firmanku, jangankan roda 2, showroomnya aku kasih padamu. Mereka berjalan sejak hari itu. Hari ini sudah 4 tahun lebih saya bimbing. Dan terakhir ketemu saya tanya, berapa berkat yang Tuhan alirkan di dalam hidupmu sejak kerugian 1 Avanza dan sisa uang 1 juta itu? Dia hitung, lalu dia berkata, kira-kira 20 miliar Om. Jadi satu Pak Johan ini, corongnya Tuhan hidup berhikmat itu, 1 tahun nilainya 5 miliar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apakah duit segala-galanya? Tidak. Kesaksian ini tidak membawa suatu jalan untuk kita kejar 5 miliar setahun. Bukan. Kesaksian ini memberi pemahaman bahwa hidup ini harus berhikmat. Jangan sampai di tengah kesusahan kita masih paksakan cara hidup kita yang keliru. Cara hidup kita yang tidak sesuai firman. Cara hidup kita yang terus kita kompromikan. Dan hari ini mereka punya kafe cukup ternama di Senopati, Jakarta Selatan. Bahkan ketika saya datang di Daulat untuk syukuran ulang tahunnya, saya datang ke depan tempat pelataran minum, meja daripada para pelayannya. Lalu saya bertanya, berapakah wine termahal di tempat ini? Lalu pelayannya berkata pada saya, ada yang sekitar 175 juta Om. 1 botol 175 juta. Apa jenis minum seperti itu? Katakan kiri kananmu, aku pun tak ingin tahu. Yo sayang tuh ya, dibuang segitu, mendingan beli mobil ya. Atau nabur ke panti asuhan, panti jompo, banyak orang akan diberkati. Ini minum sebentar juga hilang. Sebagus-bagusnya, semahal-mahal, sekualitasnya buat kita, ternyata itu tidak cocok. Karena itulah Daud berkata, bukan aku menolak, tapi tidak cocok. Baju Saul terlalu besar, pedangnya terlalu berat, bagianku telur asin aja. Ya kan? Biarpun mbaknya udah tidak ada, Lili masih ketawa di belakang. Karena jurus telur asin dikepet itu masih ada di tengah-tengah kita. Amin.
Salam sayang, salam hangat buat keluarga yang ditinggalkan. Semoga pabrik telur asinnya terus bertambah-tambah dan bebeknya terus bertelur-telur. Amin. Bagian kedua dari Matius 10, kalau kita lihat ayat 19 sampai 20 itu ada dikatakan begini, apabila mereka menyerahkan kamu. Ini bicara tentang bagaimana hidup ini akan datang yang namanya dakwaan. Seluruh saudara seiman kita sedunia ini mengalami dakwaan. Tidak ada seorang pun di antara kita bebas dari roh-roh pendakwa. Bahkan ketika saya menuliskan buku The Invisible, sesuai Tuhan pesan, itu adalah buku pengalaman pribadi ketika Tuhan bawa saya masuk ke Pergamus, di mana tempat itu adanya di Turki. Dan ketika suatu hari Tuhan bawa saya sampai ke Turki, saya melihat semua penguasa itu, dan ketika Tuhan membentangkan kitab Wahyu kepada saya dan melihat terbuka, saya terus berdoa. Dan untuk mengerjakan buku itu, sekitar 4 laptop hancur dalam beberapa tahun. Setiap kali itu selesai laptop terbakar, dan ketika mau ambil memorinya, mereka berkata, kok aneh ya, hancurnya sampai dalam. Jadi saya percaya bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini ada alam kasat matanya, ada di invisible-nya. Tidak serta-merta yang nampak saja. Ada sesuatu yang tidak nampak di dalam kehidupan, tetapi di dalam keadaan fakta hidup kita, kita dimintai pertanggungjawaban. Seringkali ketika kita tidak memiliki perilaku, perkataan, perbuatan yang manis, orang akan berkata, kok orang gereja naik gitu ya? Seringkali ketika kita nggak punya self control, kita ngomong meleter, ngomong sejudes-judesnya, orang bilang, loh kok anak Tuhan kok gitu ya? Karena itulah dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita harus jaga diri kita. Haruslah hidup di dalam manusia baru kita. Jangan sampai perbuatan kita ini tidak memuliakan Tuhan. Saya ingat ketika suatu hari saya sampai ke Balikpapan, Pak Rektor Institut Kristen Borneo, yang juga sebenarnya adalah koko angkat karena dampak dari almarhum yang terhormat Bapak Henok Kusuma angkat saya sebagai anaknya. Jadi itu tahun ke-7 istri saya meninggal dunia. Lalu dia berbicara terbuka sekali. Saya tahu itu Tuhan, karena itu adalah masa akhir nasar saya yang pertama, 7 tahun berkabung. Lalu dia berkata gini, Pak Johan, kamu gimana? Saya tanya, apanya? Gimana pastor? Kamu tuh loh, maksudnya ada rencana apa? Gak punya rencana. Sungguh gak punya rencana. Terus kamu sama Bu Angel, emang kenapa dengan Bu Angel? Kamu ada janji apa? Enggak ada. Gak janji kawin? Enggak. Terus gimana? Ya aku juga gak niat kawin. Lalu? Ya gini-gini aja. Wah. Dan saat itu saya mendengar seorang rektor, seorang gembala sidang gereja besar Balikpapan. Dia berkata, aku tuh kagum sama kamu. Kenapa? Enggak banyak orang usia muda. Ya mungkin ya, dia lihat-lihat enggak jelek juga kan. Kelihatan telur asinnya kan. Kok mau bertahan, dia berkata. Dan hari ini sudah tahun yang ke-11. Inilah sisa rasulnya Yesus, tahun ke-11. Menjelang masuknya Saulus jadi Paulus. Nasar pertama saya lewat, nasar kedua saya juga Tuhan genapi. Tangan saya dipakai menop untuk ditumpangkan tangan kepada seorang wanita Protestan, sakit kanker getah bening, kanker getah beningnya disembuhkan. 2 nasarnya dipenuhi Tuhan. Agak sulit sebenarnya semua itu, ditambah lagi saya taruh nasar yang ketiga. Kalau Tuhan mau saya menikah, biar Tuhan pakai anak-anak saya untuk menyatakan papa harus menikah. Dan saya tambah lebih sulit lagi, yang pilih jodoh saya bukan saya, biar Tuhan pakai anak-anak saya. Jadi sebenarnya saya ini udah orang yang gak layak lagi untuk menikah. Oleh karena nasar itulah saya bertahan, saya terima banyak fitnahan.
Di jalan salib ini, jalan pelayanan ini, ketika saya bernasar, jagai komitmen hidup, jagai hidup kekudusan, jagai hidup takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang agamawi, yang Farisi, yang Taurat itu melihat dengan mata. Seperti Yesus dihakimi, saya dihakimi. Saya pilih diam. Makanya saya lebih suka ketemu telur asin. Kenapa? Karena banyak kali ketika saya ketemu anak-anak Tuhan, dimulai dari kemanisan baru selesai meja makan, hitungan menit dan jam mereka sudah menghakimi. Sedih sebenarnya. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan itu menjadi duta-duta setan yang isi hidupnya dan hatinya penuh dengan roh penghakiman. Mereka tidak pernah tanya terbuka. Mereka tidak punya kerendahan hati seperti Pastor Samuel Kusuma yang begitu transparan bertanya. Saya percaya dalam hidup ini, kalau kita ini anak-anak terang, gak perlu ada yang ditutupi, ngomong dan terbuka aja. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Dan seringkali saya merasa jalan salib ini semakin diinjek, semakin direndahkan, dan akhirnya benar-benar kita ini nyatu dengan bumi. Kenapa? Karena mau memuliakan Tuhan. Dan peperangan terbesar bukan di luar sana. Peperangan terbesar itu adanya di antara saudara-saudara seiman. Maka saya pilih diam. Dan di tahun ke-11 ini tiba-tiba saya diminta jadi Pak RW. Saya kaget juga. Tuhan berkata, terima nak. Terus pemilihan aklamasi. Pendeta Johan jadi ketua RW, menang telak. Karena nggak ada pesaingnya. Aklamasi. Bayangin. Dan kemudian mulai setan datang lagi. Setan tuh tidak suka lihat kita bahagia. Bapak Ibu harus menyadari ini. Setan tuh tidak suka lihat anak-anak Tuhan bahagia. Setan tuh tidak suka lihat anak-anak Tuhan diberkati. Setan tuh cari perkara. Goro-goro terus. Itu setan. Makanya kalau orang hidupnya suka bikin goro-goro, itu hidupnya sama kayak setan. Ya, itu modelnya kayak gitu kurang lebih ya. Karena itulah dia disebut anak-anak gampangan yang goro-goro. Harus ditransformasi menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dengan cara peremukan. Simpang siur sana sini. Saya juga nggak mau jawab. Bukan hanya ke kalangan anak-anak Tuhan saya pilih diam, kalangan dunia juga saya diam. Lalu tiba-tiba anak-anak saya, ketika saya pulang pelayanan Jawa Tengah, anak-anak saya bilang gini, Pak, kami mau ngomong sebentar. Ternyata mereka rembukan. Saya dipanggil. Kebetulan anak-anak ini kan kuliahnya di hukum. Jadi saya ngerasa lagi ngadep hakim. Masih muda, udah gaya ngomongnya udah kayak orang sudah kerja gitu. Pak, kami ini kan nanti berkarir. Ini kan berkeluarga. Nanti kan papanya kan tambah usia. Sekarang masih gagah kuat. Nanti kan juga akan masa tuanya. Kan nanti nggak mungkin kami temenin papa terus atau papa terus ada bersama kami. Kan kami juga mesti berkeluarga Pak, berkarir. Alangkah baiknya papa menikah saja. Wah, saya kaget saudara. Terima telur asin nggak kaget. Dengar gini kayak kaget betul. Lalu dalam kaget itu, tahun ke-11 ini saya tanya, kawin sama siapa nak? Lalu mereka berkata, emang papa mau cari siapa? Ini pembicaraan anak dan bapak ini terbuka sekali. Saya dengan anak-anak transparan sekali. Handphone saya ini 24 jam bisa dibukai keluarga. Dan isinya cuma catatan firman, rekaman audio, foto-foto kemuliaan. Dan sekarang tambah foto-foto Pak RW. Penuh isinya sudah, sesek di dalam sini. Lalu dia menunjuk seseorang yang Bapak Ibu sangat kenal. Siapa dia? Siapa namanya? Mari kita panggil dia keluar. Maka saya uji beberapa hal, akhirnya saya berkata, kehendakmu jadi Tuhan. Karena saya nasar, saya mesti komitmen untuk genapi nasar. Maka dengan rendah hati, hormat, minta restu seluruh gereja Betani Jombang, saya akan melepaskan masa lajang.
Dan dengan seizin Bunda Enggawati Henok Kusuma, Mami yang juga sudah memberi restu, saya undang segereja. Mari hari itu kita pindah gereja di Jakarta. 28 Agustus tahun 2022, pemberkatannya oleh Bapak Dr. Samuel Kusuma MTH, datang dari Balikpapan untuk memimpin sakramen pernikahan kudus jam 1 siang, jam 6-nya kita makan sama-sama, menikmati Tuhan di tengah-tengah percampuran baik anak-anak Tuhan maupun orang-orang dari Mesir zamannya Yusuf akan hadir di tengah-tengah kita. Karena yang kawin kali ini bukan hanya pendeta tapi juga Pak RW. Alangkah indahnya hari itu. Jangan lewatkan tayangan ini. Kenceng banget suara ketawa di belakang. Karena saya bikin dua tingkat. Jadi tingkat atas itu internasional. Saya siap diutus ke internasional. Makanannya internasional. Berat-berat di atas. Dan beberapa bangsawan sorga bilang, aku kok mau nyumbang gubuk. Saya bilang jangankan gubuk, sumbang kapal juga boleh ya. Gubuk tuh istilahnya tenda makan itu loh, yang ada kambing guling macam-macam. Jadi di atas internasional, di bawah saya bikin kuliner Nusantara. Saya taruh di bawahnya siomay, bakso yang khas-khasnya. Jadi di bawah ini yang nggak mau makan nasi, wah ada di bawah. Bahkan ada bubur malam legenda di Kelapa Gading. Undangannya satu untuk semua. Sudah saya undang barusan kan satu-satunya tadi sudah didengarin sama-sama. Hubungi Ibu Gembala. Ya, daftarkan segera, gratis. Jadi, ya. Naik Grab ke sana habis berapa ya? Ya itu Bapak Ibu. Saya dalam diam 11 tahun, saya seperti Yesus. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Ketika mereka bertanya, apa hubunganmu dengan Bu Angel? Saya nggak bisa jawab. Tapi hari ini ketika Tuhan berkata, menikahlah dengan dia, saya menjawab di altar, di tempat terang, di tempat yang terbuka, bahwa ini kemuliaan. Bukan saya yang memilih, tapi Bapak Surgawi yang memilih dan menetapkannya. Amin. Supaya hidup ini berbuah dan go internasional. Jangan tektok melulu. Amin. Bagian ketiga dari Matius 10 ayat 21-22 dikatakan bahwa kita akan menghadapi pembunuh akhir zaman. Ini yang menakutkan sebenarnya. Seringkali kita menafsirkan Matius 10 ini pembunuhan itu secara lahiriah, tubuh kita yang dibunuh, tubuh kita yang dipenjara, manusia lahiriah kita yang kita tafsirkan. Tetapi Tuhan berkata pada saya ada yang kasat mata yang lebih mengerikan. 1 Yohanes 3 ayat 15 kita lihat sebagai firman penutup. 1 Yohanes 3 ayat 15, firman ini jarang dibaca, tetapi kali ini mari kita baca sama-sama. Ini jenis pembunuhan yang paling menakutkan sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat, ketika kita menghakimi, ketika kita membenci, kita jadi pembunuh. Sebenarnya kita sudah masuk penjara iblis saat itu. Ketika kita melihat saudara seiman kita dengan cara yang jahat, kita menghakimi semua kemuliaan yang mereka sedang pikul, mereka yang sedang berjalan dalam nasar, dalam komitmen, dalam kekudusan Tuhan. Kita yang tidak tahu apa-apa ikut campur dan nambahin kata-kata yang nggak baik dan nambahin semua penghakiman. Kita sebenarnya lagi menghancurkan hidup kekal kita di hadapan Tuhan. Ini Tuhan pesankan. Supaya apa? Supaya mulai hari ini ketika firman ini diperdengarkan, hati harus diperbaiki, mesbahmu harus diperbaiki, berdamai dengan saudara seimanmu, berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan dirimu sendiri. Dapatkan kasih Yesus lagi, kasih mula-mula itu. Saya praktekkan, bukan saya ajarkan. Apa yang saya buat? Saya datang kepada orang-orang yang melakukan hal-hal ini di dalam hidup saya, yang menghakimi saya selama 11 tahun ini. Saya datang nganter satu-satu Bapak Ibu.
Dan saya melihat di antara mereka, entah benar atau tidak, mereka berkata, ini doa kami. Saya cuma berkata gini, terpujilah Tuhan, karena saya tidak lihat masa lalu. Saya menyukai hari ini dan masa depan. Saya lebih menyukai restorasi, lebih suka lihat anak-anak Tuhan diberkati daripada dimurkahi Tuhan. Karena saya dipanggil jadi abdi Tuhan untuk bawa keselamatan, bawa penghukuman dan murka. Meskipun hal itu tidak bisa dihindari, tapi saya berdoa pada Tuhan. Saya berkata, kalau jalan yang Engkau tunjuk hamba-Mu ini hidup di jalan kasih, biarlah seperti hamba Engkau beri kasih-Mu kepada saudara-saudara seimanku, meskipun mereka pernah buat salah dan menghakimi hidup saya. Saya berkata, saya mengampuni, kiranya Tuhan juga mengampuni. Amin. Sebagaimana mereka juga melepaskan banyak berkat, saya juga berkata, biarlah Tuhan pelihara mereka rumpun demi rumpun, garis keluarga tak berkesudahan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya melihat restorasi seperti hidup Ayub dipulihkan. Saya lihat itu dalam 1 minggu ini, dan saya terkejut. Orang yang begitu menolak kita, orang yang begitu menghakimi kita, orang yang begitu, saya bilang, wah serem daripada orang dunia. Bahasanya di chatting, tiba-tiba sekejap dipulihkan Tuhan, dan mereka berkata, Pastor Johan, kami sudah booking restoran di sini jam segini. Saya yang menolak karena jadwalnya nggak ketemu. Meskipun makanan mewah dihidang, meskipun restoran mewah di booking, saya tidak hidup dari semua itu. Saya hidup dari perkataan Tuhan, melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaannya, hidup di dalam kehendaknya. Amin. Entah kenapa 2022, the year of human ini, tahun manusia ini, ada satu pernyataan yang jelas sekali. God's will is all. Kehendak Tuhan adalah segalanya. Dan saya sudah proklimkan minggu lalu, dan hari ini dipublish di YouTube. Seluruh dunia akan tahu bahwa 11 Rasul 11 tahun. Saya siap diubahkan masuk kesempatan kedua untuk masuk di jalan salib ini, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang tertunda. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Bapak Ibu siap direstorasi Tuhan? Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang adik saya Lydia Kusuma, kita nyanyikan lagu tadi. Mari kita banjiri tata kudus Bapa di sorga dengan air mata pertobatan kita. Mari kita banjiri seisi sorga dengan kesukaan melihat anak-anak Tuhan yang hari ini berkomitmen untuk tidak membenci, untuk mengampuni, untuk berani dan datang menyelesaikan perkara hubungan suami istri, untuk menyelesaikan perkara hubungan orang tua dengan anak, mantu dengan mertua. Kita selesaikan dengan cara Tuhan yang bijak. Mari kita naikkan pujian ini, sebab kita tahu dalam kelemahan kita kasih Tuhan dinyatakan sempurna. Tanganmu sama-sama di hadapan Bapa. Nyanyikan sebagai untayan doa. Haleluya. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahanku, nyanyikan sebagai untayan doa, nyanyian profetik. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hati, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah
bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, angkat tanganmu, nyanyikan dengan segenap hati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Laut saya serahkan. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aduh, ragu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sudah pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya, kami percaya bahwa jeripaya kami bersekutu dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena kami percaya bahwa ibadah ini mengandung janji buat hidup sekarang dan yang akan datang. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami semua. Jemaat Betani Jombang, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi dan kami percaya bahwa kemurahan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Siapa Tuhan kita? Yesus, Yesus, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya.